Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita mau mendengar panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 95 ayat 1 hingga 6 yang berbunyi demikian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangan-Nya lah yang membentuknya. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita mau bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat pujian penghormatan kita bagi Allah Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan bagi kami, untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di sepanjang minggu ini. Kami boleh melihat tangan Tuhan bekerja dalam pekerjaan kami sehari-hari, di dalam usaha, di dalam kesehatan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, dan di seluruh aspek hidup kami. Tuhan, kalau kami boleh ada pada pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat, hebat, dan gagah kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan memimpin kami di sepanjang minggu ini. Namun ya Tuhan, kami juga menyadari menjalani hidup kami di sepanjang minggu ini. Ada begitu banyak hal, pelanggaran, kelakuan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak melakukan firman-Mu, kami tidak menginjili orang lain, kami tidak menebarkan kasih-Mu, kami tidak bisa sabar, kami tidak bisa menjadi orang yang melakukan kebaikan, kami menjadi orang-orang yang egois. Mungkin kami juga melakukan hal-hal yang menyakiti hati sesama. Ya Bapa, ampuni kami. Berkenalah mengampuni setiap kami yang datang pada pagi hari ini. Sehingga pengampunan Tuhan yang melayakan kami untuk datang membawa hati kami memuji, membesarkan Engkau, memuji kebesaran dan keagungan nama-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur. Biarlah sungguh Engkau yang beracara bagi kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur.
Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sungguh heran dan menakjubkan perbuatan Tuhan kita. Ajaib segala karyanya. Langit bumi beserta segala isinya Dia ciptakan dengan begitu indah. Segala makhluk ciptaannya pun tunduk kepadanya. Alam semesta dan seluruh isinya berjalan teratur sebagaimana mestinya oleh karena kuasa Tuhan. Mari kita mau satukan hati memuji kebesarannya sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Bersama kita agung muliakan namanya, sujud menyembah Dia. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Oh ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau puji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh Engkau amat rahmat, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu.
nyata di dalam kehidupan kami. Ajaib Tuhan. Sekali lagi kami mau memuji-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib. Besar dan kuasa nama Engkau Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sekali lagi, besar dan kuasa-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, sungguh adil dan benar jalan-Mu. Kau Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah kami yang kudus. Kau layak untuk kami puji dan sembah, layak disembah. Tuhan, kami mau datang dengan segenap hati kami. Kami mau datang untuk memuji, meninggikan nama-Mu, sebab Kau Allah yang sangat dahsyat, besar dan agunglah karya-Mu Tuhan. Kami datang membawa hati kami. Kami ingin meninggikan nama-Mu, sujud kepadamu. Bersama-sama kita pujikan sekali lagi. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
dan hormat hanya bagi Allah kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tuhan Yesus adalah pribadi yang satu, penuh kasih, dua, penuh hikmat, tiga, penuh kuasa. Dia Allah kita yang mulia, Dia sahabat kita yang setia, selalu hadir setiap saat, baik itu saat suka maupun saat duka. Mari kita mau bergembira, menari, bergoyang bersama untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sambil bertepuk tangan, kita angkat pujian. Kau, 1, 2, 3. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita mau bebas menari buat Tuhan kita. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Ada sukacita Bapak Ibu? Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, 10 hari yang lalu, tepatnya 2 Kamis yang lalu, itu kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun Tuhan Yesus telah naik ke surga, Dia adalah Tuhan yang setia. Dia tak pernah meninggalkan kita sendirian. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada kita
agar rohnya itu hidup di dalam hati kita untuk menolong, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan setiap kita. Hidup baru yang diberikan Kristus kepada kita melalui karya salibnya kiranya menjadi hidup yang berbuah seturut kehendak Tuhan, hidup yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya penginjil Christias Sinesin, mari kita persiapkan hati, kita mau dijamah Tuhan, kita mau berserah penuh dalam hadirat Tuhan, fokus mendengar firman-Nya. Bersama kita akan pujikan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati, kami buka hati kami Tuhan, siap Engkau jamah Tuhan. Kami mau berserah penuh masuk hadirat-Mu. Biarlah Kau ambil alih hidup kami Tuhan. Di altar-Mu kami mau menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Mari buka hati buat Tuhan. Bapak Ibu sedang diri. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu.
altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Biarlah dengan iman dan dengan kerendahan hati seperti pujian kami ya Tuhan. Kami tidak lagi berkuasa atas hidup kami, tetapi seluruh hidup kami diambil oleh Engkau. Kami percaya bahwa ketika Engkau mengambil alih hidup kami boleh hidup menurut perkenan-Mu, dan kami boleh taat akan setiap perintah-Mu. Ya Bapa, terima kasih untuk pimpinan-Mu, terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga hari demi hari kami tidak berjalan dengan sendirian. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur karena sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami lemah terbatas, tetapi biarlah Engkau menyiapkan hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu berbicara dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh bertumbuh, berbuah, dan kami menghidupinya sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang penuh terbatas ya Bapa, Engkau memakai menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu pada pagi hari ini, Engkau mengurapi, Engkau memberikan fasih lidah untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami jemaat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Selalu luar biasa ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan satu tema yang disepakati bersama di seluruh Elion, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, bertepatan di hari ini kita memperingati bagaimana Roh Kudus dicurahkan ketika Tuhan Yesus naik di atas kayu salib. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Bapak Saudara, mari membuka di dalam Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Jika Bapak Ibu Saudara semua sudah menemukan, maka kita akan membaca secara bergantian. Saya mulai dari ayat 16 dan Bapak Ibu Saudara melanjutkan di ayat 17 dan bergantian sampai selesai. Di bawah perikop hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu Saudara, demikian jauh kita membaca firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, kita yang merenungkan, dan kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah hidup yang dipimpin oleh roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca di dalam Galatia, kita perlu melihat mengapa Rasul Paulus perlu membahas bagian ini, begitu ya. Kita perlu melihat apa yang menjadi latar belakang keadaan jemaat Galatia pada masa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika itu jemaat Galatia sudah diberitakan tentang berita anugerah, tentang anugerah Allah, tentang keselamatan, yaitu Injil yang benar, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Rasul Paulus sudah menjelaskan sedemikian rupa dan jemaat di Galatia sudah menerimanya.
Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi sudah menerimanya. Lalu Bapak Ibu Saudara, ternyata di tengah jemaat ada orang-orang, ada pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan Injil yang lain. Ya, mengajarkan Injil yang lain yang seperti apa? Mereka mengatakan bahwa keselamatan bukan hanya ada di dalam Yesus. Ada opsi lain untuk keselamatan. Kamu boleh diselamatkan atau bisa diselamatkan di luar Injil Kristus, yaitu dengan apa? Menaati hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara mendengar, melihat keadaan jemaat yang seperti begini, di dalam kontroversi ini, melihat itu Rasul Paulus marah, Rasul Paulus kesal, sehingga Bapak Ibu Saudara kalau misalnya melihat di dalam pasal sebelumnya, Rasul Paulus ini sampai bilang begini, aku ingin berbicara dengan suara yang lain terhadap kamu. Jadi kalau selama ini mungkin Rasul Paulus berbicara dengan suara lembut, mungkin dia ingin mengatakan aku ingin berbicara dengan suara yang tegas dengan kamu gitu ya. Aku ingin menasehati kamu karena apa? Aku telah habis akal menghadapi kamu. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa waktu awal-awal aku melayani kamu, aku datang di tengah-tengah kamu, kamu itu menyambut aku seperti menyambut Allah yang datang dengan kamu. Aku datang dengan kelemahan tubuh yang seharusnya itu menjijikan. Tetapi kamu menerima aku dengan hangat, dengan begitu bahagia. Kamu menerima Injil dengan begitu bahagia. Lalu sekarang di mana bahagiamu itu? Gara-gara kontroversi yang terjadi karena ada isu tentang keselamatan yang lain di luar Kristus, jemaat menjadi hilang bahagia. Jemaat menjadi bingung, jemaat menjadi khawatir. Dan di sanalah kekesalan Rasul Paulus. Kamu udah jelas-jelas dengar tentang Injil yang benar. Mengapa kamu masih bingung dengan berita yang lain? Mengapa kamu masih khawatir dengan Injil-Injil yang lain? Dengan pengajar-pengajar palsu yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, isu yang seperti begini juga sedang trending di tengah-tengah kita hari-hari ini. Ya, kalau misalnya anak-anak muda yang mengkonsumsi sosial media pasti mengikuti perkembangan tentang sebuah hal yang viral, yaitu Kristen progresif, ya. Kristen progresif. Saya tidak tahu apakah yang mungkin umur 50 ke atas masih mengikuti sosial media. Karena mungkin kalau misalnya orang yang tidak mengikuti sosial media, ya wes lah, yang penting Yesus, kali Yesus tetap Yesus, nggak peduli di belakang mau jungkir balik yang nggak percaya Yesus, terserah, nggak mau tahu gitu ya. Tapi hari-hari ini di kalangan orang-orang yang mengikuti sosial media, dan bahkan bukan hanya di kalangan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah perdebatan, sebuah diskusi panjang ya. Dan saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang sangat responsif ketika ada berita yang viral seperti begini. Karena cukup menggelisahkan jemaat, sekali lagi ini secara khusus generasi muda gitu ya. Karena generasi muda itu suka dengan freedom gitu ya, suka dengan kebebasan. Dan isu yang seperti begini Bapak Ibu Saudara, isu tentang Kristen progresif sebenarnya ini bukan isu yang baru ya. Ini bukan permasalahan yang baru sebenarnya. Ini dari abad 19 sudah muncul. Itu dulu tentang perbudakan, tentang segala macam yang terjadi pada masa itu, dan muncullah yang namanya progresif tentang kebebasan gitu ya. Harus ada pembaharuan dan lain sebagainya. Dan terjadi di tengah-tengah kekristenan. Dibawa di dalam kekristenan gitu ya. Kristen progresif. Apa sih yang menjadi pokok Kristen progresif? Kenapa hari-hari ini menjadi viral dan membuat jemaat Tuhan seperti ketakutan, terbirit-birit gitu ya. Oh, seperti seakan-akan kekristenan ini sedang terancam gitu ya. Kenapa? Dan apa itu Kristen progresif? Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang Brian yang melayani anak-anak muda gitu ya. Bapak Ibu Saudara melihat di sini banyak tato, tapi saya tidak menyorot bahwa dia banyak tato itu berdosa atau tidak gitu ya. Tetapi saya menyorot tentang statementnya beliau gitu ya. Dia mengatakan bahwa ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Jadi di sebuah podcast mereka sedang mengobrol, dan yang hadir di sana adalah bukan hanya dia, tetapi ada juga orang yang tidak percaya Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia mengatakan di sana bahwa saya tidak percaya bahwa kamu orang yang hidupnya baik, orang yang melakukan kebaikan setiap hari akan masuk neraka. Saya percaya bahwa Allah Bapa akan menyelamatkan kamu. Dia mengatakan dari kacamata Kristen progresif, Allah itu dipandang sebagai Bapa yang baik. Jadi tidak mungkin Bapa yang baik itu tidak menyelamatkan orang yang berbuat baik. Dia mengatakan tidak mungkin orang yang berbuat baik masuk neraka. Masa hanya karena dia tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masa hanya karena dia tidak membaca Alkitab. Masa hanya karena dia tidak dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal. Masa hanya karena dia tidak bergereja, lalu kemudian dia masuk neraka. Tidak mungkin.
orang ini berbuat baik kok. Nah Bapak Ibu Saudara, singkat ceritanya atau simpelnya kalimatnya adalah ada keselamatan di luar penebusan Kristus. Jadi kalau kamu bisa berbuat baik, kamu berbuat baik hari-hari menolong sesama, jujur dan lain sebagainya, kamu bisa masuk surga. Bahkan di dalam podcast yang lain dia mengatakan bahwa orang di luar kekristenan mau login di kekristenan gak usah katanya. Karena kamu login atau log out pun tetap kamu diselamatkan, yang penting berbuat baik aja. Bahkan di podcast yang lain dia mengatakan bahwa Alkitab tidak punya otoritas, itu cuman buku. Masa sih buku itu bisa menjadi hitam di atas putih, menjadi berkuasa, mengatur kehidupan orang. Dan ini adalah pengajaran sesat Bapak Ibu Saudara. Ya, maka ada banyak hal yang dia katakan, dia mengatakan, oh saya tetap percaya Yesus, kan yang penting Yesusnya, yang lainnya gak penting. Sepertinya benar ya, tapi sebenarnya salah. Maka Bapak Ibu Saudara, kita perlu berhati-hati hari-hari ini ya. Ada begitu banyak Injil-Injil yang lain selain daripada Injil Kristus. Mereka mengatakan bahwa di dalam Kristus, di luar Kristus kamu bisa selamat. Gak perlulah repot-repot mesti dibaptis, selam, percik gitu ya, dan lain sebagainya. Gak perlu baca Alkitab, yang penting kamu berbuat baik aja. Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak mencatat seperti demikian. Sebab Alkitab mencatat bagi kita bahwa keselamatan hanya diberikan kepada orang-orang yang menerima dia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Dan Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan begini. Dan keselamatan itu diberikan kepada orang-orang yang menerima dia. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di dalam yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Galatia. Mereka mendengar isu yang lain tentang Injil bahwa ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Yaitu taat kepada hukum Taurat. Lalu Rasul Paulus menasihati begini. Tidak, ya, tidak. Bahwa kamu hidup di dalam hukum Taurat tidak akan menyelamatkan kamu. Hanya di dalam anugerah Tuhan, engkau percaya di dalam iman kepada Dia, di sanalah keselamatan, hanya di sana satu-satunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wujud hidup dipimpin oleh Roh adalah tidak hidup di bawah hukum-hukum yang bersifat daging. Dan kita harus aware dengan ini ya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang Kristen masa kini. Kadangkala kita terlalu terkungkung, terikat dengan peraturan-peraturan rohani gitu ya. Peraturan-peraturan yang sebenarnya tidak esensial. Lalu kemudian kita mengikat diri di sana. Kita terlalu taat ini itu. Tetapi hal yang penting, hal yang esensial kita lupakan. Kita abaikan. Jadi kebalik. Seharusnya hal yang sepele kita abaikan, tetapi kini kita abaikan hal yang penting dan kita sepelekan hal yang penting. Kita abaikan harusnya hal yang sepele gitu ya. Kok saya jadi bingung sendiri ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini melalui apa yang dicatat oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, ada dua kecenderungan di dalam hidup ini ya. Entah kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi realita yang terjadi ada dua kecenderungan di dalam hidup ini. Kecenderungan yang pertama adalah kita hidup menurut daging, ya. Kita hidup menurut daging. Lalu yang kedua adalah kita hidup menurut roh. Kita hidup menurut daging dan kita hidup menurut roh. Namun Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menasihati kepada jemaat. Dia mengatakan begini, bahwa kedua kecenderungan ini sama-sama ada di dalam diri kita. Mengapa bisa ada? Karena sebelum kita menjadi anak-anak Kristus, kita hidup di dalam kedagingan. Kita mati oleh dosa, kita diperbudak oleh Dia. Kehendak kita semua menurut kedagingan. Dan ketika kita sudah ditebus oleh Kristus, katakan kita menjadi anak-anak Allah. Kedagingan ini masih tetap ada, nggak langsung menjadi sirna, lalu kemudian kita berubah rupa, lalu kemudian kita menjadi begitu suci, berbeda dengan kehidupan yang dulu. Enggak, kecenderungan itu tetap ada. Hanya Bapak Ibu Saudara, kuncinya adalah Ia tidak lagi berkuasa atas kita. Kita tidak lagi menjadi hamba di bawah keinginan dosa, di bawah keinginan menurut daging itu. Kita menjadi orang-orang yang hidup menurut roh. Jadi nggak bisa ketika kita mengatakan, oh saya maunya adil gitu ya. Nesin saya maunya adil gitu. Oh adil dalam hal apa? Saya nggak mau pilih kasih. Saya maunya setengah-setengah gitu ya. Di-combine gitu supaya tidak pilih kasih. Saya maunya hidup menurut daging setengah gitu kan. Lalu hidup menurut roh setengah. Bapak Saudara nggak bisa ya. Ini bukan games yang bisa kita gabung-gabungkan. Nggak bisa. Ini berbicara tentang kebenaran dan dosa.
Ini tidak bisa kita combine lalu kita mengatakan, oh saya bisa kok hari ini bisa baik, hari besok saya menginginkan kedagingan. Gak bisa. Karena apa? Rasul Paulus mengatakan orang yang hidup menurut roh tidak akan hidup di dalam menurut kedagingan. Dan sebaliknya orang yang hidup menurut daging tidak akan menyukai hidup menurut roh. Karena apa? Keduanya saling bertentangan. Keduanya saling bertentangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mengevaluasi diri. Di manakah kecenderungan kita? Di manakah kecenderungan kita? Bapak Ibu Saudara, kerap kali di dalam kehidupan ini kita menjadi anak-anak Tuhan. Bukankah kecenderungan hidup menurut daging sering kali berbisik lebih keras daripada bisikan kita mendengar suara roh? Kita lebih peka mendengar suara menurut kedagingan kita. Ayo lakukan itu, gak apa-apa gitu ya. Daripada suara Roh Kudus. Kita lebih sering mendengarkan kedagingan. Sampai akhirnya kita tidak lagi peka terhadap hidup menurut roh, pimpinan roh. Kita bukan peka tetapi apa? Pekak. Pekak itu apa? Kita tuli, kita nggak dengar. Apa yang menjadi pimpinan roh di dalam hidup kita. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara ingat bahwa Rasul Paulus mengatakan kita tidak bisa menghidupi keduanya. Kita harus milih salah satu. Maka pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara mau pilih yang mana? Kecenderungan yang mana yang memimpin kita sejauh ini? Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah ketika saya sebelum melayani di GKI Leon Rungkut gitu ya. Ketika saya masih di Nias waktu itu, saya mengalami yang namanya hidup menurut daging. Saya menyimpan kemarahan, saya menyimpan kekecewaan, saya menyimpan dendam yang begitu besar gitu ya. Dan ketika saya melayani, saya bisa mengalami pelepasan. Bukan karena Roh Kudus tidak pernah berbisik dan berbicara kepada saya mengatakan lepaskan pengampunan, enggak. Tetapi karena saya menepis suara itu dan saya lebih mendengarkan, ayo balas dendam, ayo benci dia, ayo jangan kasihi dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu ketika papa saya itu punya, bukan satu ketika, tapi papa saya punya seorang adik laki-laki dan sekarang sudah almarhum gitu ya. Nah, suatu hari ada sebuah acara yang besar di keluarga kami, lalu kami menjadi begitu sangat sibuk karena saya bisa bawa motor gitu ya. Saya bolak-balik untuk berbelanja, menjemput orang dan lain sebagainya. Lalu si paman saya ini adalah orang yang suka mabuk gitu ya, suka minum. Nah, lalu ketika saya mau berangkat belanja, dia bertemu dengan saya di ruang tamu dan mungkin di dalam keadaan mabuk gitu ya. Dia mengatai saya. Dia menghina saya, oh kamu ini perempuan gak benar gitu ya, kamu ini bla 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 bla. Ketika itu saya mendengar, saya masih tahan karena saya pikir oh dia ini mabuk gitu. Ya wes gak apa-apa lah biarin gitu. Tapi saya emosi dan saya marah, saya membalas dia ketika dia menghina dan memaki papa saya gitu ya. Saya tidak menerima ketika orang tua saya dihina, dimaki. Gak apa-apa kalau saya, tapi jangan dengan orang tua saya. Lalu ketika itu saya balas dia gitu ya, saya respon dia, saya bilang kamu itu yang gak benar gitu bla 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 bla. Lalu kemudian karena dia melihat respon saya demikian, dia tambah marah. Lalu saya tidak pernah berekspektasi, tidak pernah memikirkan bahwa ia akan memukul saya. Nah Bapak Saudara, dia mendekati saya lalu dia menampar saya. Dan itu adalah tamparan sejak saya lahir sampai hari ini. Itu adalah pertama kali saya dipukul dalam hidup saya. Dan kemudian ketika dia pukul saya masih di situ dengan keras kepala. Dan dia mengatakan, kamu masih melawan, saya akan bunuh kamu gitu ya. Lalu di situ ada adiknya papa saya yang saudaranya yang lain dan dipisahkan, lalu kami dipisahkan. Lalu kemudian Bapak Saudara berlangsung lama saya mulai menyimpan dendam. Saya tidak mau berbicara dengan dia, saya tidak mau mengasihi dia. Kalau saya melihat dia dari jauh, wah saya marah begitu rupa gitu ya. Saya merencanakan gimana ya balas dia gitu ya. Nah Bapak Saudara, ketika sampai satu hari dia jatuh sakit. Sakit yang benar-benar parah gitu ya. Nah saya tetap menolong beliau. Saya mengantar dia ke orang-orang. Jadi fun fact-nya di kampung Bapak Saudara ada rumah sakit. Tetapi orang kampung lebih memilih untuk pergi ke orang pintar. Ya, jadi berbeda dengan kita di kota semua kita pergi ke rumah sakit. Dokter bilang apa kita percaya. Orang kampung enggak, ada orang pintar di sana. Jadi keliling-keliling cari orang pintar gitu ya. Nah Bapak Saudara saya mengurusi beliau gitu. Satu ketika beliau meninggal, lalu jenazahnya dibawa pulang ke rumah kami dari rumah sakit. Dan semua keluarga kami menangis histeris. Dan hanya saya yang tidak menangis, karena apa? Saya dendam kepada dia. Saya bersyukur untung dia meninggal gitu ya. Untung dia meninggal. Nah Bapak Ibu Saudara,
berlalu begitu lama sampai saya lulus SMA, lalu kemudian saya sekolah teologi. Di sekolah teologi, masuk sekolah teologi, kita dilayani dan kita diminta untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Saya mengikuti acaranya dan saya percaya di sana Roh Kudus berbicara di dalam pikiran dan hati saya. Dikatakan ayo lepaskan pengampunan, tetapi saya tidak bisa. Saya mengatakan gak bisa. Dia memukul saya, bahkan mengancam membunuh saya. Papa saya aja gak pernah pukul saya. Paling mentok kalau misalnya kami bandel ya. Papa saya punya penggaris 1 meter, kami nanti kasih tangan begini dipukul gitu ya. Gak pernah pukul yang lain Bapak Ibu Saudara. Tapi orang ini kok bisa, dia melebihi papa saya begitu. Bapak Ibu Saudara, lalu satu ketika saya pelayanan di gereja turun lapangan ya. Lalu setelah ibadah, ada seorang ibu berkata kepada saya, "Kak, sibuk gak?" "Oh, kenapa tante?" "Saya pengen cerita." Jadi ibu ini cukup dekat dengan saya sebelum di sini ya. Nah Bapak Ibu Saudara, dia bercerita bahwa keluarganya berantakan. Saya tahu bahwa keluarganya berantakan, tetapi ini mungkin curhatan yang kesekian kalinya, mungkin karena dia tidak bisa menahan gitu ya. Dia mengatakan, "Oh, suami saya berselingkuh, saya dan anak-anak terus dipukul bertahun-tahun. Semua harta benda dijual dan dikasih kepada selingkuhannya. Selingkuhannya juga mengatai dan menghina saya. Oh, hati saya hancur, anak-anak saya diperlakukan seperti demikian." Dia mengatakan, "Saya tidak bisa mengasihi Kanesin. Saya tidak bisa mengasihi dia dan mengampuni dia, saya mau balas dendam." Bapak Ibu Saudara, ketika dia bercerita, saya mendengarkan ceritanya. Lalu kemudian Roh Kudus mengingatkan saya, kamu mengalami hal yang sama. Kamu mengalami hal yang sama, dendam dalam hati kamu, kedagingan yang menuntun kamu. Ayo tetap memarahi, ayo tetap kecewa, ayo tetap membenci, ayo tetap untuk tidak mengampuni. Bapak Ibu Saudara, tapi itu ya, orang itu bisa berpura-pura. Tapi waktu itu saya mengatakan kepada ibu itu, "Gak apa-apa Bu, kita sebagai orang Kristen sudah diselamatkan oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Kita harus mengampuni gitu ya." Dan puji Tuhannya ibu itu mau mengampuni gitu ya. Dia berkomitmen dengan saya. Lalu kemudian saya mendoakan dia pulang Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar mengampuni suaminya, tetapi saya mendoakan dia. Pulang ke asrama, saya merenung. Dan Roh Kudus kembali mengingatkan saya, itu yang kamu alami. Dan ternyata pengampunan itu tidak kamu hidupi, tetapi kamu menasihati orang lain. Kedagingan memimpin kamu dan kamu tidak menurut apa kata Roh. Lalu kemudian saya pergi di samping pos satpam, ada yang namanya ruang doa. Saya berdoa di sana, menangis di sana, minta Tuhan pulihkan hati saya. Minta Tuhan kasih saya kekuatan untuk berani mengatakan saya melepaskan pengampunan ke dia. Paman saya ini sudah meninggal Bapak Ibu Saudara, gak perlu kan seharusnya, gak perlu. Tetapi saya yang belum beres, kedagingan masih memimpin saya. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan pulihkan saya. Dan malam itu saya mengalami kelegaan. Sampai hari ini saya berdoa waktu itu kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Dan ampuni juga paman saya yang sudah meninggal. Hari ini saya mengalami kelegaan ketika saya mengatakan kepada orang lain, lepaskan pengampunan. Saya bisa merasakannya sebab saya pernah merasakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mana yang dominan? Kalau dulu saya hidup di dalam kedagingan, saya tidak mau mengampuni, saya hidup membenci dan lain sebagainya. Begitulah hidup dipimpin oleh Roh. Kita akan diingatkan. Bapak Saudara, ketika kita dipimpin oleh Roh, kita melakukan dosa, ada alarm yang berbunyi. Ting 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 dan mengatakan, jangan berbuat dosa. Ada yang mengingatkan, berbisik kepada kita, jangan melakukan itu. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan melakukan hal itu. Itu merusak hidupmu dan Tuhan tidak senang. Ada alarm yang berbunyi, ada yang mengingatkan kita. Itulah hidup dipimpin oleh Roh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat di dalam tulisan Rasul Paulus di dalam bagian ini gitu ya. Ketika ia menasihati jemaat, ia tidak hanya memberikan satu penjelasan bahwa ini loh buah-buah roh, enggak. Tetapi ia menuliskan bagaimana kontras, apa itu kontras hidup di dalam dipimpin oleh Roh dan kontrasnya apa. Mengapa demikian? Ini untuk mempermudah jemaat sebenarnya. Kita bukan hanya tahu, oke, saya mau berbuah roh seperti begini, oh buah roh ini seperti begini. Tapi kita dijelaskan bahwa hidup yang bertentangan dengan ini tuh seperti begini. Rasul Paulus menjelaskannya kepada jemaat Galatia. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat kontras perbuatan daging dan buah roh. Kalau misalnya kita berkata Bapak Ibu Saudara, apa kontras dari perbuatan daging? Harusnya yang dicatat oleh Rasul Paulus adalah perbuatan roh, ya toh? Bukan buah roh. Mengapa? Mengapa bukan perbuatan roh? Nah, sebenarnya begini Bapak Ibu Saudara. Karena kita bisa mengerti kalau misalnya perbuatan roh berarti kita menjadi pasif, kita tidak melakukan apa-apa dan Roh Kudus yang
aktif, dominan secara penuh di dalam hidup kita. Kita menjadi orang Kristen yang malas gitu ya. Ya nggak apa-apa, ngapain bergerak, ngapain melakukan itu, kan Roh Kudus yang mimpin, kan Roh Kudus yang melakukan. Jadi kita seakan-akan tidak ada gunanya gitu. Makanya Rasul Paulus dalam bagian ini memakai buah roh. Karena apa? Di sana ada pimpinan Roh Kudus dan di sana kita berperan. Roh Kudus memimpin kita dan kita bergerak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua pokok besar yang kita mau bahas, yaitu tentang perbuatan daging. Apa itu perbuatan daging dan apa itu buah roh? Yang pertama, perbuatan daging. Nah, Bapak Ibu Saudara, dijelaskan bahwa perbuatan daging itu adalah nyata. Ayat 19 dicatat bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu dan lain sebagainya, sampai di ayat yang ke-21. Poin tentang perbuatan daging atau dosa, yaitu saya tanda kutip nyata di dalam bagian ini, Rasul Paulus memakai kata paneros, ya, paneros. Apa artinya paneros atau apa artinya nyata di sana? Nyata di sana itu bukan hanya sekedar ada, gitu ya, tetapi itu diketahui secara publik, terlihat dengan sangat jelas, secara eksternal dibuka, ditunjukkan. Jadi apa kontras dari nyata? Yaitu disembunyikan. Disembunyikan atau ditutupi. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada umumnya kalau misalnya kita melakukan dosa, kita melakukan pelanggaran, apa yang dilakukan? Disembunyikan, ditutup-tutupi. Itu kan aib gitu ya. Itu kan memalukan. Tapi Bapak Ibu Saudara, dengan terang benderang Rasul Paulus mengatakan bahwa kini dosa itu telah nyata. Dosa itu telah dibuka sedemikian rupa gitu ya. Tidak lagi ditutup-tutupi. Diberitahukan kepada semua orang, ditunjukkan di depan umum. Sehingga masa kini ada banyak orang yang ketika melakukan dosa, ketika melakukan pelanggaran yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan bangga bercerita, dengan bangga memviralkan, dengan bangga memposting, dengan bangga mengatakan, oh aku bisa begini, coba lihat aku gitu ya. Apa contohnya? Bapak Saudara, ada banyak pelakor, pebinor. Di jemaat Rungkut nggak ada. Bapak Saudara, ada banyak mereka yang pamer ya. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka upload di sosial media. Saya melihat, karena saya juga termasuk orang yang suka buka sosial media, TikTok, IG dan sebagainya. Saya melihat ada banyak sekali podcast yang menurut saya itu nggak ada penting-pentingnya. Kenapa? Itu orang-orang yang melakukan dosa tetapi dengan sengaja, dengan bangga menampilkan depan publik dan merasa bangga. Aku bisa loh. Contoh saya bisa menjaga diri, akhirnya orang itu bisa tertarik dengan saya gitu ya. Makanya sekarang TV-TV Indonesia gitu ya, ada banyak muatan-muatannya udah gak penting-penting. Apa? Orang yang viral selingkuh, diundang ke TV, ditampilkan. Dan itu menjadi konsumsi anak-anak, menjadi konsumsi anak-anak sekolah hari-hari ini. Dan itu sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, apalagi orang pakai dukun-dukun, dipodcastkan dan dengan bangga mengatakan iya karena saya diturunkan oleh leluhur dan lain sebagainya jadi saya bisa pakai untuk orang lain. Loh, tapi hari-hari ini dunia kita memaklumi itu. Contoh sederhana lagi, orang yang sesama jenis misalnya berelasi, berhubungan. Sekarang dulu mungkin Bapak Saudara 2010 masih tertutup gitu ya, mungkin ada tapi masih tertutup. Sekarang Bapak Saudara buka TikTok, buka IG, buka sosial media, terpampang dengan nyata gitu ya. Mereka buat depan kamera misalnya. Dan itu gak ada malu-malunya. Bahkan ada yang mengatakan human superhuman gitu ya. Saling support gitu. Gak boleh menghakimi. Kita free. Kita gak boleh menghakimi satu dengan yang lain. Kita masing-masing butuh untuk dikasihi. Tapi kan caranya salah. Dan itu gak bisa dibenarkan. Tapi hari ini Rasul Paulus mengatakan dosa telah nyata. Ayat 19 sampai 21 Rasul Paulus mencatat begitu rupa, menjelaskan dengan sangat detail apa saja itu dosa yang tercatat di sana begitu ya. Apa saja itu dosa yang nyata telah dilakukan, terpampang nyata. Bapak Ibu Saudara, saya mau membagikan sebelum kita masuk di dalam poin yang kedua, ada banyak karakteristik orang berdosa, sekali lagi inti untuk mereminder kita gitu ya. Orang yang pertama, orang berdosa yang pertama ketika dia berdosa, dosa langsung peka. Tuhan, aku berdosa, datang kepada Tuhan, minta ampun, mohon belas kasihan Tuhan, pulihkan saya gak mau lagi berdosa. Kapok, gak mau lagi. Yang kedua, apa? Udah berdosa ditutup-tutupi, tapi sesekali datang ke Tuhan, Tuhan ampuni tapi aku suka ya Tuhan gitu kan. Yang ketiga, lebih keterlaluan.
suka, melakukan, terang benderang, gak ada penyesalan. Dan itu dunia kita hari-hari ini. Itu dunia kita hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perbuatan daging di dalam bagian ini selalu digambarkan oleh Rasul Paulus gitu ya, atau perbuatan dosa digambarkan dan dicatat oleh Rasul Paulus itu bukan tunggal tetapi jamak. Ayat 19 dia mengatakan begini di dalam versi KJV gitu ya. The works atau ergon. Kalau misalnya bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara bisa baca itu cuman perbuatan, benar gak? Dicatat itu perbuatan. Tetapi di dalam bahasa asli, di dalam bahasa versi Inggris dan sebagainya, itu jamak. Itu adalah perbuatan. Dan lebih dijelaskan bahwa dosa itu lebih banyak dari apa yang kita bayangkan. Ayat 21 mencatat dan sebagainya. Coba hitung dulu. Berapa dosa yang dicatat oleh Rasul Paulus di dalam cuman 3 ayat itu. 19, 20, 21. Ayo dicoba hitung dulu. Nanti tambah di ayat 26. Berapa Bapak Ibu Saudara? Siapa yang bisa jawab nanti konsumsi depan. Berapa? 15. Tambah yang di belakang 26. 18 ya. Begitu banyak ya. Terus kita melihat, ada enggak kita melakukan salah satunya? Ayo jujur, nggak boleh berbohong. Kita di dalam gereja gitu ya. Ayo, salah satu apa yang kita lakukan? Bapak Saudara mungkin kita bilang enggak kan Yasin? Saya nggak melakukan salah satunya. Oh suci sekali Anda. Enggak, bukan karena suci kan Yasin loh. Kenapa? Karena saya melakukan jenis yang lain gitu. Nggak tercatat di sana. Loh Bapak Ibu, berarti semakin jelas kalau misalnya dosa yang kita lakukan tiap hari nggak tercatat di dalam apa yang dicatat oleh Rasul Paulus. Begitu banyaknya dosa. Kita nggak perlu cari tahu apa dosa yang ekstrim dan tidak ekstrim. Apa dosa yang ringan dan tidak ringan. Oh, sangat mudah untuk kita temukan. Dan bukan hanya ditemukan, kita lakukan tiap hari. Kita lakukan tiap hari. Bapak Ibu Saudara sekali lagi bahwa di dalam bagian ini menunjukkan dosa begitu memberikan pengaruh yang besar bagi kita. Begitu memberikan pengaruh yang besar bagi kita, maka kita perlu berhati-hati. Maka di depan tadi saya sudah mengatakan bahwa kita perlu memilih. Kita mengikuti kecenderungan yang mana? Kedagingankah atau hidup dipimpin oleh roh? Nah Bapak Ibu, hal-hal ini sangat mungkin kita alami. Jangan bilang, oh sebagai anak Tuhan gak mungkin gitu ya. Oh siapa bilang gak mungkin? Saat kita ada di dalam gereja aja sangat mungkin untuk kita mengalami keberdosaan ini. Kedagingan ini. Bapak Saudara, katakanlah perselisihan gitu ya. Perselisihan bisa saja terjadi Bapak Saudara. Di dalam kepengurusan bisa gak terjadi? Bisa pengurus? Bisa. Di dalam kepanitiaan bisa gak terjadi? Bisa. Pas dekor gitu ya. Yang satu mintanya warna ungu. Yang satu mintanya warna hitam gitu. Gak mau. Gak dapat jalan tengah, ya wes bubar gitu. Gak usah panitia-panitiaan gitu kan ya. Gak usah event-event. Apalagi konsumsi. Oh pengennya rawon. Yang satunya pengen soto karena saya suka soto misalnya ya. Oh berantem Bapak Ibu Saudara. Bisa berselisih, berbeda pendapat. Di dalam rumah tangga sangat mungkin terjadi. Saya belum berumah tangga tetapi saya melihat ada begitu banyak terjadi. Orang tua maunya ini, anak maunya ini, istri maunya ini, suami maunya ini. Terus perselisihan bisa saja terjadi. Iri hati apalagi. Bapak Ibu Saudara iri hati, contoh iri hati oh begitu banyak kita bisa alami. Melihat rekan kerja di tempat kerja dipromosikan lebih cepat daripada kita. Padahal kita berjuang sama-sama dengan dia. Kita lembutnya lebih banyak daripada dia. Tapi kok dia yang diangkat oleh bos? Iri hati. Ya toh? Kita mulai mangkel, ngedumel, bekerja. Sampai ngedumelnya kita sambil ngetikan ngedumelnya kita gitu kan ya. Karena terbawa gitu ya. Bapak Ibu Saudara apalagi lihat tetangga bisa beli ini beli itu. Iri hati. Apalagi melihat tetangga bisa pergi liburan ke luar negeri misalnya gitu. Muncul iri hati bisa. Kita lihat postingan, dia sombong ini bla 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 bla. Paling juga dipinjam gitu kan. Paling juga pinjol misalnya gitu. Iri hati. Bapak Ibu Saudara apalagi? Saya nggak tahu di sini ada jemaat misalnya. Kita lihat jemaat tiap minggu tasnya ganti-ganti terus. Iri hati, colek kanan kiri, lihat warnanya beda, sepatunya beda, bajunya beda, dipinjam itu gitu kan. Iri hati, apalagi lihat tetangga pakai gelang, pakai emas, datang-datang ditariin gitu ya.
Enggak lah, enggak mungkin ditarikan nanti masuk kantor polisi. Ya paling enggak mulai bisik-bisik tetangga gitu. Paling itu di iri hati. Hati-hati dengan iri hati Bapak Ibu Saudara. Ada Kain dan Habel menjadi kisah yang sangat menarik bagi kita. Gara-gara iri hati, apa yang dilakukan oleh Kain? Membunuh. Mungkin kita tidak membunuh dengan pisau, kita menancapkan kepada orang itu. Tapi kita membunuh pribadinya. Kita membunuh karakternya. Dan itu bisa dan sangat bisa kita lakukan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, yang gampang-gampang aja kan, yang hidup bisa sehari-hari. Kepentingan diri sendiri. Bisa gak kita alami ini? Bisa. Di dalam komunitas kita bisa mengalami ini. Di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam semua aspek kita bisa mengalami ini. Kita bisa senggol kanan kiri, yang penting aku maju. Kita gak mau tahu kebutuhan orang lain, kita gak mau tahu orang itu butuh ini itu. Apa yang dialaminya, gak mau tahu, yang penting aku dan aku. Bapak Saudara, apa yang sudah saya sampaikan ini kiranya ini hanya menjadi gambaran hidup kita di masa lalu. Bukan hidup yang kita hidupi hari ini. Amin? Amin. Bapak Saudara, Rasul Paulus menyebutkan semua dosa dengan istilah daging. Ya, mengapa dia memakai istilah daging? Daging itu apa sih? Apakah daging seperti di pasar kah? Ya, yang 1 kilo berapa gitu ya? Atau daging seperti tubuh kita ini? Bukan. Daging yang ia maksud adalah di dalam bahasa aslinya itu sarx, yang artinya itu natur. Yang artinya itu sifat di dalam kelemahan. Yang artinya itu nafsu daging, keinginan yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus di dalam berbagai tulisannya ia memakai kata ini dan selalu banyak lebih besar konotasinya negatif. Selalu menggambarkan tentang kedagingan, keinginan berdosa dan lain sebagainya. Ketika kita jatuh di dalam dosa, maka keinginan kita pun berdosa, kehendak kita pun berdosa. Kita nggak bisa mengingini apa yang Tuhan inginkan. Sebab apa? Kita dirusak. Dan kerusakan itu membuat kita tidak mampu secara total. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam tulisan Paulus di dalam bagian ini, perbuatan daging bersumber dari kedagingan atau natur dosa kita. Jadi bukan bersumber dari tubuh kita, enggak. Tapi karena dari natur kita yang sudah dirusak oleh dosa. Maka menghasilkan perbuatan daging, keinginan daging. Nah itu adalah poin yang pertama. Maka kita masuk di dalam poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Apa poin yang kedua? Yaitu tentang buah roh. Di dalam ayat 22 sampai 23 saya akan membaca buat kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup dipimpin oleh roh. Hidup dipimpin oleh roh pasti akan menghasilkan buah roh. Jadi ini di garis bawah ya, kalimat yang simple tetapi sebenarnya ini menjadi poin yang penting. Hidup dipimpin oleh roh pasti akan menghasilkan apa? Buah roh. Orang yang tidak dipimpin oleh roh tidak akan menghasilkan. Apakah orang itu bisa tetap berbuah? Bisa, tetapi buahnya adalah buah yang palsu. Buah yang tidak enak, buah yang tidak melekat kepada pokok anggur yang benar. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 22 dan 23 mencatat tentang apa saja itu buah roh. Di dalam IBS 2022 kalau tidak salah ya, waktu itu kita IBS masih Zoom, benar ya? Kita masih Zoom waktu itu karena kita online-nya mungkin 1,5 tahun lah yang on-site maksud saya. Nah di dalam materi IBS dibahas tentang bagian ini dan Pak John menulis dengan begitu bagus dan menarik ya tentang materi IBS. Jadi saya mau promosi sekalian, Bapak Ibu Saudara datang IBS ya, materinya bagus itu untuk menumbuhkan kita. Nah Bapak Ibu Saudara dicatat di sana bahwa Rasul Paulus ini memakai metafora buah. Dan metafora buah ini sangat menarik. Sebab apa? Buah itu gak bisa hadir dengan dirinya sendiri. Gak moro-moro tiba-tiba muncul dari dinding sana. Oh kalau muncul di dinding sana kita akan mengabadikannya menjadi apa ya? Berita dunia gitu ya. Oh ada buah muncul dari dinding, gak ada pohonnya gitu ya. Gak bisa. Gak bisa buah dari dirinya sendiri. Jadi dia itu akan bergantung dengan pohon, dengan akarnya, dengan rantingnya, dengan daunnya dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa ini menggambarkan hubungan organik
Allah dengan kita, di mana itu tidak dimiliki oleh perbuatan daging. Jadi kalau misalnya kita berbuah, misalkan sukacita, kasih dan sebagainya, kita berbuah itu karena kita melekat dengan Bapa. Itu karena kita dipimpin oleh Roh. Bukan karena kuat hebat kita. Sebab kalau kita tidak dipimpin oleh Roh, maka hasil yang kita lakukan itu adalah dorongan dari diri kita sendiri, dorongan dari keinginan daging kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 9 aspek buah roh dan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bertalian dengan sikap kita terhadap Allah. Apa itu? Kasih, sukacita dan damai sejahtera. Yang kedua, ini berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama manusia, yaitu kesabaran, apalagi kemurahan, kebaikan. Perlu nggak kesabaran buat menghadapi orang di rumah? Oh perlu, gitu ya. Suami ngadapin istri cerewet perlu banget kesabaran gitu ya. Baru pulang kantor. Oh kan ada penelitian ya, istri itu atau perempuan itu harus ngomong 21.000 per hari. Oh kalau laki-laki berapa? 11.000 atau berapa gitu. Oh suaminya sudah habis kata-kata, istrinya masih nyerocos saya. Butuh kesabaran. Di tempat kerja apalagi menghadapi rekan karyawan, bos dan lain sebagainya. Butuh kesabaran. Dan itu kalau misalnya kita tidak dengan kasih kemurahan Allah. Kesabaran kita ini kata anak-anak muda sekarang setipis tisu dibagi 5. Oh nggak bisa sabar. Maunya kita apa? Geplak aja. Ya toh? Maunya apa? Balas aja. Dan lain sebagainya. Bagian yang ketiga adalah tertuju kepada diri sendiri. Yaitu kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Jangan memakai orang lain menjadi alasan di dalam kegagalan kita. Kita misalnya orang yang suka meledak-ledak, suka marah-marah gitu ya. Lalu orang tanya, oh kenapa kamu begitu? Iya karena dia, oh karena ini makanya saya mengerah gitu ya. Oh karena dia jungkir balik di depan makanya saya mau ngamuk sama dia. Sebenarnya bukan salah orang itu Bapak Saudara. Mau dia jungkir balik di depan kah, mau bagaimana. Tapi kalau kita bisa menguasai diri, kita gak akan marah ke dia. Kita bisa menahan diri. Tidak akan keluar cacian, tidak akan keluar makian, tidak akan keluar kata-kata untuk menghakimi. Itu dari diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat. Kalau kita berbicara tentang buah roh, ada beberapa bagian yang kita mau belajar, ada 3 pokok kecil. Jadi jangan terlalu lama nanti pada bubar semua ya. Yang pertama adalah berbicara tentang kebergantungan dan ketaatan penuh kepada Roh Kudus. Saya sudah menyinggung tadi di awal bahwa ketika kita mengatakan buah roh, maka ini tidak bisa berdiri sendiri. Ketika kita mau berbuah, mau melakukan ini dan itu, kita tidak bisa atas diri sendiri. Kemampuan diri sendiri kita harus bergantung dan taat kepada apa? Kepada Roh Kudus. Makanya di dalam Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Barang siapa yang melekat kepadaku, buahnya akan banyak. Ia akan berbuah banyak. Tetapi kalau misalnya kamu tidak melekat kepadaku, kamu akan menjadi ranting yang kering, kamu akan dibuang, kamu akan dibakar. Nah Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang kebergantungan, kemelekatan kita kepada Tuhan, kepada pimpinan Roh Kudus. Dan dikatakan di dalam ayat 18 sampai ayat 25 gitu ya. Di situ diulang 2 kali tentang kita harus memberi diri untuk dipimpin. Kita harus memberi diri untuk dipimpin. Kita jangan sok-sokan mengatakan, oh saya bisa memimpin kok, wong saya kepala keluarga kok. Masa saya harus dipimpin Roh Kudus? Saya dong yang pimpin Roh Kudus kan? Enggak gitu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan mesti taat, mesti tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus yang membawa hati kita senantiasa melekat. Roh Kudus yang membawa kita bergantung dan taat secara penuh kepada Tuhan untuk berbuah. Bapak Saudara, jika kita tidak bergantung kepada Roh Kudus secara penuh, maka apa yang terjadi? Saya mengatakan tadi bahwa kita mungkin akan tetap berbuah, tetapi bisa jadi buah kita adalah buah yang asam, buah yang kecut, buah yang bikin orang sakit perut ketika makan kita. Dan itu adalah buah yang tidak bisa dinikmati oleh orang banyak. Ibu-ibu yang suka belanja di pasar gitu ya, suka pilih buah, biasanya mau ambil seadanya aja gitu enggak? Enggak lah ya, mesti pilih kan. Kalau ada yang kecut dikit aja kita komentar sama yang jualnya gitu ya. Oh kamu bohong nih, nipu kamu ya. Tadi bilang manis gitu ya. Orang gak suka buah yang jelek. Orang gak suka buah yang kecut. Tetapi jika kita melakukan atau berbuah di luar pimpinan Roh Kudus, maka itu adalah buah yang kita hasilkan. Maka jangan heran Bapak Ibu Saudara, kalau banyak orang yang
ketika mengasihi itu mengasihi supaya. Mengapa mengasihi supaya? Karena itu didorong dari keinginan daging. Saya mengasihi supaya apa? Dia mengasihi saya. Saya baik kepada dia supaya apa? Dia balas kepada saya berkali lipat. Saya sabar kepada dia supaya apa? Oh, saya bisa menggeserkan tempatnya. Gitu? Supaya. Dan itu apa? Digerakkan oleh keinginan daging. Bukan oleh Roh Kudus. Tetapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita mengasihi bukan supaya. Tetapi kita mengasihi karena kita sudah dikasihi. Kita bersabar karena Tuhan memimpin kita. Tuhan juga begitu sabar dengan kita. Kita menahan diri karena Tuhan memimpin kita. Jadi itu bukan dorongan dari kedagingan kita. Kalau kedagingan selalu ada motivasi, ada udang di balik pasir, batu. Ada udang di balik batu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang Roh Kudus juga, saya mau menyinggung sedikit begitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, ada begitu banyak jemaat yang hari-hari ini mungkin nggak tahu apakah ada di gereja Rungkut atau tidak gitu ya. Tetapi ada banyak yang menekankan bahwa Roh Kudus selalu tentang melakukan mukjizat, menyembuhkan penyakit, mengeluarkan apa segala macam. Dan yang paling ditekankan satu lagi adalah tentang karunia berbahasa roh. Tentang karunia berbahasa roh. Dulu sebelum saya pelayanan di gereja Rungkut, saya pelayanan di beberapa gereja lain yang tidak sama dengan kita. Dan itu juga menekankan tentang bahasa roh. Yang saya bersyukur bahwa kami waktu itu tidak dipaksakan untuk belajar bahasa roh. Tetapi dipandang sinis kalau ada waktunya untuk berbahasa roh dan kami tidak bisa berbahasa roh gitu ya. Dan satu pengalaman lain Bapak Saudara, ketika saya pelayanan di gereja lain, saya sudah di sini, lalu saya diantar oleh seorang supir dan dia ternyata seorang Kristen, tetapi Kristen yang juga menekankan tentang bahasa roh. Lalu dia bercerita, saya ini orang Kristen, tapi sepertinya ya saya ini bukan orang yang imannya kuat loh. Gitu ya. Dia bilang, iya saya ini bukan orang yang yang dekat dengan Tuhan, orang yang saleh dan lain sebagainya. Loh, kenapa Bapak bilang begitu? Iya, soalnya di gereja saya semua orang bisa berbahasa roh. Dan saya yang gak bisa bahasa roh, makanya saya mengejar itu. Saya minta sama Tuhan tapi gak dikasih-kasih gitu. Makanya kalau saya datang ibadah, saya duduk paling khusyuk gitu ya. Saya bersaat teduh, saya berfokus, saya pengen dikasih untuk berbahasa roh. Seakan-akan hidup kekristenannya gagal kalau dia tidak bisa berbahasa roh. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang bahwa yang dikerjakan oleh Roh Kudus bukan hanya tentang berbahasa roh. Sebab ada yang lebih besar daripada itu adalah ia menghasilkan buah roh. Percuma kita punya karunia roh, kita bisa berbahasa ini itu, tetapi kita tidak menghidupi buah roh. Kita bisa punya karunia roh, bisa, ya begitu. Saya mau katakan tapi jangan ya. Tapi kita tidak menghidupi buah roh. Kita tidak menghasilkan buah roh, itu percuma. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah poin yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang buah roh, maka itu berbicara tentang transformasi hidup. Ya, tidak mungkin orang yang belum ditransformasi hidupnya menghasilkan yang namanya buah roh. Jadi kita orang yang akan dan menghasilkan buah roh adalah orang yang sudah ditransformasi oleh Kristus. Apa prosesnya? Ketika dulu kita mati rohani, yang pasti di sana kita tidak melakukan buah roh. Apa yang kita lakukan? Keinginan daging tentunya ya. Yang seperti tadi, kita mengasihi supaya, kita melakukan ini supaya. Nah, kita mati rohani di sini. Lalu kemudian di dalam anugerah Kristus bagi kita, ia mati di atas kayu salib, menyelamatkan kita, memerdekakan kita gitu ya. Kita tidak lagi menjadi hamba, tetapi kita menjadi anak. Kita tidak lagi menjadi orang yang diperbudak, tetapi orang yang dimerdekakan. Lalu ketika kita diselamatkan, ia menyalibkan kedagingan kita. Kedagingan kita turut disalibkan, turut mati gitu ya. Dan kita menjadi hidup serupa dengan Kristus. Nah, poinnya di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa jika kita mengatakan saya sudah menghasilkan buah roh, tetapi ternyata di dalam prakteknya, ternyata pulang dari gereja masih meso-meso ke istri gitu kan. Di jalan dapat senggolan mobil, orang semua yang ada di kebun binatang semua keluar gitu kan ya. Segala macam gitu ya. Kita mengatakan saya sudah menghasilkan buah roh, saya sudah ditransformasi. Tapi prakteknya enggak. Saya percaya itu bukan transformasi yang daripada Kristus. Itu
transformasi yang kita labelkan saja untuk diri kita. Ya, karena apa? Orang yang sudah ditransformasi oleh Kristus pasti akan menghasilkan yang namanya buah roh. Pasti akan menghasilkan yang namanya buah roh. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, yang terakhir, yang kabarnya kita tunggu-tunggu gitu ya. Ini sebelum yang ketiga, tidak mungkin orang yang sudah mengalami transformasi oleh Kristus berbuah di luar buah roh di dalam pimpinan roh. Jadi kalau kita dipimpin oleh roh sudah pasti menghasilkan buah roh. Kalau kita sudah ditransformasi oleh Kristus sudah pasti kita menghasilkan buah roh. Nah, Bapak Saudara, yang ketiga, berbicara buah roh itu tentang keutuhan. Kalau guru-guru sekolah minggu mengajarkan, nggak tahu ya Bapak Ibu Saudara sekolah minggu dulu apakah pernah mendengar bahwa kita itu ada di satu pohon, lalu buah roh itu ada satu untuk Ibu Miausen, satu untuk AI Pauve, satu untuk Koyogo, dan lain sebagainya. Bukankah itu adalah sebuah keterpecahan dan bukan keutuhan gitu ya? Sebab berbicara tentang buah roh ini berbicara tentang keutuhan Bapak Ibu Saudara. Ini berbicara tentang keutuhan. Nah, saya mau kasih gambaran begini. Yang dulu kita sering ajarkan, saya pernah mengajar ini dan saya menyesal gitu ya. Anak-anak yang saya ajarkan dulu ternyata disesatkan sama saya gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bilang gini, katakan ini pohon, ini adalah kita melekat kepada Tuhan. Lalu kita kemudian berbuah. Lalu di sana ditulis ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ibaratnya kita ini adalah Ibu Febri, ini adalah saya harus ada gitu ya biar saya eksis gitu. Ini adalah siapa, ini Ailani gitu. Dan masing-masing kita punya satu. Enggak Bapak Ibu Saudara. Penggambaran ini salah. Ini adalah keterpecahan. Masa orang yang ditransformasi, orang yang bergantung sama Roh Kudus kita hanya dikasih satu-satu. Rugi dong. Ya toh? Enggak mungkin dikasih satu-satu. Sebab ia ada di dalam keutuhan 9 aspek itu. Ada 9 rasa yang harus dan pasti ada di dalam hidup kita. Seperti begini penggambarannya. Jadi kalau misalnya ini Ibu Febri, maka semua ini ada di dalam Ibu Febri. Jika ini adalah, gantilah ini Pak Sulaiman gitu ya. Jangan saya terus. Ini semua ada di Pak Sulaiman. Jika ini adalah Ibu Putu, semua ini ada di dalam Ibu Putu. Gak cuma satu, cuma ada kasih tapi gak sabar gitu ya. Nah, kita mesti evaluasi nih. Kita kasih, tapi gak sabar. Kita sabar, tapi gak bisa kontrol diri gitu. Apalagi? Dan lain sebagainya yang ada di dalam ini. Maka ketika kita berbicara tentang keserupaan dengan Kristus, keserupaan dengan Kristus didefinisikan dengan totalitas kehadiran semua aspek buah roh. Dan ini berbicara tentang keutuhan, ya, bukan keterpisahan. Maka perlu evaluasi. Coba tanya di dalam hati masing-masing hari ini. Sudah belum kita masing-masing punya ini? Atau jangan-jangan satu. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya masih belum full, kita melekat terus dengan pimpinan Roh Kudus. Mengapa belum full sih? Itu disebabkan karena kita melepaskan diri dari pimpinan Roh Kudus. Mengapa kita nggak bisa sabar dengan orang lain? Karena kita lepas dari Roh Kudus yang ada apa? Kedagingan, kemarahan, mau balas, mau apa dan sebagainya. Maka sekali lagi melekatlah dengan Roh Kudus. Taat dan beri diri dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita akan menghasilkan yang namanya buah roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di manakah saudara hari ini? Di manakah kecenderungan yang memimpin saudara? Kedagingankah? Atau dipimpin oleh roh? Adakah suara roh lebih besar? Suara roh lebih sering berbisik di dalam telinga kita? Atau justru dari hari ke hari suara kedagingan lebih dominan? Bapak Ibu Saudara, apa yang memimpinmu selama dan sejauh ini? Perbuatan dagingkah atau pimpinan Roh Kudus? Seperti pujian kita tadi, beri dirimu diambil alih oleh Roh Kudus. Maka kita akan berbuah seperti buah yang dikehendaki oleh Bapa. Jangan hanya berbuah 1, 2, 3 rasa. Tetapi kita mau semua rasa, kita mau semua aspek ada di dalam hidup kita. Sebab dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Amin, kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik. Saya ingin kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari mengevaluasi diri
bertanya sejenak di dalam hati kita. Kecenderungan manakah yang memimpin kita sejauh ini? Adakah Roh Kudus memimpin langkah demi langkah kita? Kita pujikan pujian yang sebelum firman. Adakah Ia memimpin kita dari hari ke hari sehingga hal itu terlihat nyata di dalam buah-buah kita? Jika kita mungkin bingung, bagaimana saya tahu apakah saya ini dipimpin oleh Roh atau tidak? Lihat dengan buah, evaluasi dengan buah. Adakah buah Roh yang kita hasilkan? Buah yang diperkenankan oleh Bapa, buah yang dapat dinikmati oleh sesama kita. Buah yang manis, bukan buah yang kecut dan asam. Bawa hatimu berserah penuh kepada Kristus di dalam pimpinan Roh Kudus-Nya. Melekat, taat secara penuh. Dan katakan, ambil alih seluruh hidupku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku terang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi dari awal katakan, Roh, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu ya Bapa. Jiwaku terang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Jemaat saja katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah ya Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mau bawa hidup kami. Ambil alih ya Tuhan. Ambil alih hidup kami. Sekali lagi dengan lembut katakan, ku buka hati. Ku buka hati. Ini hati kami ya Tuhan. Jamah kami. Pimpin kami ya Roh Kudus. Pimpin kami ya Roh Kudus. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Kami mau membuka hati ya Tuhan. Ku buka hati untuk jamaah. Hati ini milik-Mu ya Tuhan. Di
dengan kasih Pak Sulaiman memimpin kita dalam doa. Yesus. 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 Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syafaat, kita berdoa untuk gereja kita, doakan untuk setiap komisi yang ada, doakan juga untuk para hamba Tuhan, untuk para pengurus, doakan juga untuk program-program yang ada untuk direalisasikan, dan juga doakan untuk kita jemaat Tuhan boleh, semua jemaat boleh sama-sama bertumbuh untuk mengasihi Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan. Kita buka suara, kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami bersatu hati, bersepakat mendoakan untuk gereja kami. Kami menyerahkan untuk komisi-komisi yang ada, kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memimpin, menyertai komisi sekolah minggu, komisi remaja, komisi pemuda, usia indah, bahkan sampai ke jemaat umum. Tuhan kami bersyukur bahwa komisi ini dipelihara oleh Tuhan dan biarlah boleh berkembang, boleh maju, boleh mengalami pertambahan di dalam Engkau, sehingga di dalam komisi anak-anak dan semua anggota komisi boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui program-program yang ada. Tuhan juga menopang dan menolong. Terima kasih Bapak, berkati para pengurus komisi yang ada. Tuhan juga memberikan mereka hati yang melayani, hati yang penuh tanggung jawab dan penuh kerinduan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mau mendoakan untuk para hamba Tuhan, untuk para pengurus, Engkau yang sudah memilih, dan kiranya Tuhan yang terus meneguhkan hati, yang terus meneguhkan panggilan untuk boleh melakukan tugas tanggung jawab di hadapan Tuhan dengan satu hati, dengan bergandengan tangan, bersatu, berjalan ke depan, menatap ke depan untuk melakukan yang terbaik, khususnya di gereja kami Elion Rungkut, memikirkan yang terbaik untuk perkembangannya dan untuk semua program yang ada boleh terrealisasi untuk menjadi wadah Tuhan pakai untuk perkembangan dan kemajuan kami bersama. Terima kasih Bapak, kami mendoakan untuk seluruh jemaat-Mu, biarlah kecintaan kepada Tuhan dari hari ke hari boleh terus melimpah, perkenalan dan perkenanan akan Engkau, perjalanan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan boleh dirasakan oleh setiap jemaat-Mu, sehingga dari hari ke hari mereka boleh semakin militan berkobar untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kita juga mendoakan untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan untuk pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, doakan juga untuk kabinet, dan terlebih doakan untuk kedamaian, ketenangan, ketentraman di negara dan bangsa kita. Kita berdoa, buka suara bersama. Bapak kami dalam surga, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Kami mendoakan untuk pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Engkau yang memilih mereka dan Engkau yang menetapkan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau yang melancarkan untuk acara pelantikan di beberapa bulan ke depan. Dan mereka yang sudah terpilih, kiranya Tuhan yang meneguhkan mereka. Dan Tuhan yang memberikan tanggung jawab, Tuhan yang memberikan kerinduan dan beban. Menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, menjadi pemimpin-pemimpin yang berintegritas, bertanggung jawab, mementingkan kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan diri sendiri. Berkati untuk jajaran kabinet yang akan ada di periode yang baru ini. Tuhan juga Engkau menempatkan anak-anak yang takut akan Engkau, yang melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan untuk boleh memajukan untuk perkembangan bangsa dan negara kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami mendoakan untuk kedamaian, ketentraman di dalam bangsa dan negara kami, di dalam setiap keberagaman. Biarlah Tuhan kami boleh mengalami kedamaian itu, dari satu dengan yang lain boleh tercipta ketenangan. Untuk orang-orang yang memikirkan perpecahan, merencanakan perpecahan di gereja kami, Tuhan lembutkan hati mereka. Biarlah perpecahan dijauhkan dari bangsa dan negara kami, melainkan damai sejahtera dari Allah Bapa boleh tercurah di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.
kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh jemaat dan gereja Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kasih Yesus telah mengubahkan hidup kita dari hidup yang lama yang penuh dosa menjadi hidup baru di dalam anugerah keselamatan. Meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, marilah kita terus berupaya untuk menghidupi firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengubah cara hidup kita dari kebiasaan lama yang berdosa. Sekarang kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup seturut firman-Nya, hidup yang berbuah, memuliakan nama-Nya, hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Dan kini saatnya setiap kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya kita mau berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Bersama kita mau pujikan Pilihanku. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari kita berusaha terus untuk berbuah, melekat pada Tuhan. Kita lakukan firman-Nya dan kita senangkan hati Tuhan, sebab Dia Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Mari kita panggil berdiri. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau
setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat letakkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Dengar Tuhan, kebenaran-Mu adalah menjadi pilihan hidup kami Tuhan. Kiranya Kau memimpin setiap kami. Haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih atas kasih pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa, karya agung-Mu memberikan anugerah keselamatan bagi setiap kami. Bahkan Roh Kudus-Mu tinggal diam di dalam hati kami untuk menolong, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan setiap kami di dalam menjalani hidup kami sehari-hari di dunia ini. Kiranya hidup kami ini Tuhan boleh semakin serupa dengan-Mu dan kami boleh menghasilkan buah roh yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Dan kini saatnya Tuhan, kiranya Engkau mau sucikan dan layakkan persembahan yang sudah terkumpul ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh melayakkannya sehingga boleh berbau harum di hadapan-Mu dan boleh menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu. Kau berkati juga para pengurus di tempat ini, berikan hikmat dan kebijaksanaan serta hati yang takut akan Tuhan sehingga persembahan ini boleh mendukung pekerjaan di gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan puji dan doa syukur kami ini hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu dengan tetap berdiri, mari kita kembalikan segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Tritunggal. Doksologi.
yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan peropangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan berbuah dan menjadi berkat mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.